sudah bersama-sama. Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 kemarin kita bicara di ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Maju sekarang ke ayat 5 dan 6. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ketika ada orang protes, itu yang kita sudah bicara waktu lalu, ketika ada orang protes, kenapa Tuhan menciptakan manusia dan manusia jatuh ke dalam dosa? Harusnya kan Tuhan jangan ciptakan manusia yang jatuh dalam dosa. Jadi sebenarnya orang itu sedang mau mengatakan bahwa Tuhan itu salah. Ya kan? Kenapa Dia ciptakan manusia lalu manusia itu jatuh ke dalam dosa? Harusnya kan jangan jatuh dalam dosa. Ini kan sengaja ini Tuhan. Sengaja membuat manusia jatuh ke dalam dosa, gitu ya. Harusnya kan coba Tuhan ciptakan manusia yang nggak jatuh-jatuh dalam dosa. Kan lumayan kita pasti nggak berdosa sekarang ya. Iya ya. Termasuk yang bertanya itu. Kalau Tuhan ciptakan manusia yang tidak jatuh dalam dosa, kan kita nggak berdosa sekarang. Termasuk orang yang tanya itu kan. Karena ternyata Tuhan menciptakan manusia tidak jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa kan. Tapi kan belum tentu kita ada ya. Orang yang bertanya itu juga kan. Jangan dia pikir, kan kalau sampai itu kan enak, saya nggak berdosa. Enggak, belum tentu Anda ada. Ya toh? Terus saya gimana? Kan saya ada sekarang. Kalau Anda ada sekarang, ini yang dia bilang, Dia telah menentukan dari semula, Dia telah memilih dari semula. Lalu kenapa manusia tidak Tuhan ciptakan untuk tidak jatuh dalam dosa? Masih ingat yang saya bilang? Karena Tuhan menciptakan manusia tidak sama dengan Tuhan. Tuhan tidak menciptakan manusia menjadi Tuhan. Ya. Kalau Tuhan ciptakan manusia sama dengan Tuhan atau menjadi Tuhan, maka itu yang nggak benar. Karena ternyata Tuhan membuat Tuhan. Ya kan? Itu sebabnya ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia itu tidak punya hal yang sama sekali dengan Tuhan. Kayaknya tidak maha kuasa sama dengan Tuhan, ya. Tidak berubah, tidak berubah. Jadi Tuhan itu kan tidak berubah kan? Nah, manusia tidak diciptakan tidak berubah sama seperti Tuhan. Tidak diciptakan seperti itu. Manusia tidak diciptakan untuk apa? Menjadi seperti Tuhan. Tidak. Manusia tidak diciptakan untuk tidak berubah. Manusia berubah. Kenapa? Karena yang tidak berubah itu cuman Tuhan. Kenapa manusia tidak sama dengan Tuhan? Karena cuma Tuhan tidak berubah. Manusia itu bisa jatuh kalau digoda. Karena dia bisa berubah. Tuhan tidak berubah. Makanya kalau saudara baca di Alkitab, kalau kita baca di Alkitab, dikatakan bahwa Yesus tidak pernah jatuh dalam pencobaan. Kenapa? Yesus itu sama hari ini, besok, dan lalu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak mungkin berubah. Jadi, yang dapat digoda, yang bisa berubah, itu manusia. Tuhan tahu nggak manusia dapat digoda? Tahu. Tuhan menciptakan seperti itu enggak? Tuhan mungkin tidak, kalau saya berpikirkan, Tuhan tidak menciptakan manusia menjadi lemah. Tapi manusia itu bukan seperti Tuhan. Kalau Tuhan digoda oleh siapapun enggak pernah berubah. Manusia dapat berubah. Ketika manusia dapat berubah, itu dimulai sebenarnya ketika Tuhan menciptakan juga malaikat. Malaikat-malaikat ketika diciptakan dia tidak sama seperti Tuhan. Dia juga bisa berubah sekalipun dia itu adalah roh. Karena roh kan, lalu berubah, dihukum menjadi iblis, itu malaikat yang jatuh.
Yang jatuh ketika mereka jatuh, Tuhan ciptakan manusia. Manusia yang dapat berubah. Karena manusia dapat berubah itu, maka Tuhan bilang kepada manusia yang diciptakan itu, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Karena kalau kamu makan, kamu mati. Tuhan sudah bilang. Dari situ kira-kira Tuhan tahu nggak? Ini manusia kok akan makan ini sebenarnya. Atau Tuhan bilang begini, kamu bisa makan, bisa tidak makan. Jadi saya bilang sekarang, jangan kamu makan. Jangan makan. Kenapa? Kamu harusnya taat pada saya. Karena saya tidak berubah. Kamu bisa berubah karena kamu bisa taat, bisa tidak taat. Itu yang Tuhan ciptakan manusia. Intinya adalah begini. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dia tidak sama dengan Tuhan. Jadi kalau pertanyaan, apakah Tuhan menciptakan manusia untuk jatuh? Enggak. Tapi manusia diciptakan tidak sama seperti Tuhan. Ketika manusia ditaruh di Taman Eden, di mana kejatuhannya? Karena dia mau jadi sama seperti Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang, yang Tuhan cuman Tuhan. Yang bukan Tuhan tetap bukan Tuhan. Ya. Dan ketika Tuhan menjadi manusia, Tuhan tetap Tuhan. Yang manusia tetap manusia. Maka sebab itu dikatakan, dia Yesus tidak jatuh dalam pencobaan, tidak dapat digoda oleh apapun karena dia tidak berubah. Dan dia tetap sama. Masa lalu, kini, dan akan datang. Moga-moga bisa mengerti ya. Bahwa Tuhan ketika menciptakan manusia, lalu kalau manusia jatuh, nggak dapat Tuhan disalahkan. Kenapa? Karena kalau manusia cuma sampai berpikir, tapi kan jatuh Pak. Manusia jatuh dalam dosa, kenapa waktu itu Tuhan biarkan? Memang Tuhan biarkan manusia ketika jatuh dalam dosa? Siapa yang bisa buktikan bahwa Tuhan membiarkan manusia ketika jatuh dalam dosa? Ada nggak? Enggak kan? Tuhan tidak biarkan kan? Dia tahu nggak dari semula itu? Punya rencana itu nggak dia? Kalau manusia jatuh, saya akan selamatkan manusia. Ketika Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat, dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, saya akan cari dan tanya, di mana engkau? Ketika Adam dan Hawa pakai pakaian dari daun, saya ganti dengan pakaian dari kulit binatang. Tuhan cari. Masih ingat khotbah tentang Adam, di mana engkau? Atau tentang ketika Tuhan Yesus datang Paskah? Waktu itu ingat nggak saya bilang? Tuhan tidak hanya mencari manusia dan bertanya begini, Adam, di mana engkau? Tapi Adam, di mana engkau? Lalu Adam teriak dari tempat bersembunyi, Tuhan, waktu aku dengar suaramu, aku malu karena aku telanjang. Masih ada lagi orang pertanyakan, berarti waktu itu Pak Sony Tuhan nggak tahu Adam ada di mana. Buktinya dia cari. Adam, Adam, di mana kamu Adam? Ya kan? Di mana kamu Adam? Tuhan nggak cari Adam sebenarnya. Karena kan Tuhan tahu dari awal tadi saya bilang kan. Jadi yang dia cari ngapain ditanya Adam di mana engkau? Supaya Adam tahu Adam ada di mana. Saya di sini Tuhan sembunyi. Ya kan? Di sini saya. Lalu Tuhan panggil Adam sini Adam. Adam datang. Lalu ini pakaian ini nggak cocok. Saya tidak ciptakan kamu pakai pakaian dari daun-daunan. Ini saya kasih pakaian. Dia lempar gitu nggak pakaiannya? Nih Adam pakai ya. Nah, pakai. Buruan. Sama Hawa juga nih, pakai. Atau dia pakaikan. Dia pakaikan. Artinya Tuhan tidak hanya panggil manusia dan selamatkan, tapi Tuhan penuhi apa yang manusia butuhkan. Dari mana dia atur itu? Sebelum dunia dijadikan, ya? Sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau sekarang nggak ada pakaian, ya kan? Sudah disiapkan sebelum dunia dijadikan. Cuma karena modelnya aja kali kita nggak suka. Ya kan? Tuhan memberi manusia pakaian dan dipakaikan. Itu kasih sayang seperti apa itu coba? Kasih sayang seperti apa itu? Udah melawan Tuhan, berontak pada Tuhan, jangan dulu masuk surga ya. Ya kan? Kan dia bilang kalau engkau makan engkau mati.
Waktu dia makan, jatuh dalam dosa, Tuhan cari dan kasih pakaian, beri pakaian padanya. Dan dia pakai itu. Itu kasih sayang seperti apa? Kasih sayang seperti apa? Saudara pernah nggak beli pakaian buat orang lain yang saudara benci banget? Hah? Saya jengkel banget kalau lihat dia Pak Sony. Bukannya, kalau saya bukan orang Kristen Pak Sony, saya udah maki-maki dia. Udah di sini Pak Sony, saya udah mau bilang dia, kamu mirip kayak, tapi dia nggak bilang karena kan dosa. Cuma dalam hati aja. Jadi dia maki-maki kita dalam hati. Saya nggak ngomong apa-apa Pak Sony. Saking saya marahnya. Tapi Pak Sony, saya sayang dia. Jadi saya beli pakaian buat dia. Mahal sekali Pak saya beli buat dia. Cocok sekali kan Bapak lihat. Ada nggak begitu? Jangankan beli pakaian. Mau ajak makan aja rasanya. Saudara, mana ada yang mau mengasihi orang yang kita, jangankan kita nggak suka. Orang yang tidak kita kenal. Jarang ya. Yang saudara sayang siapa? Suami, istri, anak kan? Menantu, cucu. Iya kan? Gitu kan? Kita sayang kan? Sejak kapan saudara sayang istri? Kalau yang suami. Sejak kapan? Sejak naksir kali ya? Iya. Opa Yudi waktu itu iya. Istri juga begitu sama. Iya, ada awalnya ya. Waktu naksir kan? Nggak ada juga yang masih kecil, tetangga kan naksir terus dari kecil. Dia tinggal tunggu-tunggu, gedein dikit loh ya. Gua pacarin loh, gitu kan? Ada juga, ada begitu. Itu di kampung. Ya kan? Ada ya? Ada awal nggak kita sayang dia? Padahal kita sayang sekali. Kalau nggak ketemu dia kayaknya sakit perut kita kalau nggak ketemu kan. Pusing kalau nggak ketemu. Begitu juga anak. Anak itu kapan kita sayang? Mulai dalam kandungan kan sudah kita sayang-sayang ya. Lahir dan seterusnya kan. Cucu juga sama kan. Ada awal kan. Dan kita sayang sekali ya. Ya. Nggak pernah kita, pokoknya jangan sampai kita selalu, di mana dia? Suaranya di mana gitu kan. Ada di mana dia? Karena kita sayang, tapi ada awal. Saudara perhatikan Tuhan di sini. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Sejak kapan Tuhan mengasihi manusia? Sebelum dunia dijadikan, ya. Kasih yang umum saja, yaitu begini, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan beri udara, beri pohon, hujan, panas, ya, burung-burung yang berkicau, bunga-bunga yang mekar dan indah, ya kan? Ada burung apa? Kutilang. Saudara, mana ada yang mau mengasihi orang yang kita, jangankan kita nggak suka, orang yang tidak kita kenal. Jarang ya. Yang saudara sayang siapa? Suami, istri, anak kan? Menantu, cucu, iya kan? Gitu kan? Kita sayang kan? Sejak kapan saudara sayang istri? Kalau yang suami. Sejak kapan? Sejak naksir kali ya? Iya. Opa Yudi waktu itu iya. Istri juga begitu sama. Iya, ada awalnya ya. Waktu naksir kan? Nggak ada juga yang masih kecil, tetangga kan naksir terus dari kecil. Dia tinggal tunggu-tunggu, gedein dikit loh ya. Gua pacarin loh, gitu kan? Ada juga, ada begitu. Itu di kampung, ya kan? Ada ya? Ada awal nggak kita sayang dia? Padahal kita sayang sekali. Kalau nggak ketemu dia kayaknya sakit perut kita kalau nggak ketemu kan? Pusing kalau nggak ketemu. Begitu juga anak. Anak itu kapan kita sayang? Mulai dalam kandungan kan sudah kita sayang-sayang ya. Lahir dan seterusnya kan? Cucu juga sama kan? Ada awal kan? Dan kita sayang sekali ya. Ya. Nggak pernah kita, pokoknya jangan sampai kita selalu, di mana dia? Suaranya di mana gitu kan? Ada di mana dia? Karena kita sayang, tapi ada awal. Saudara perhatikan Tuhan di sini. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Sejak kapan Tuhan mengasihi manusia? Sebelum dunia dijadikan, ya. Kasih yang umum saja, yaitu begini, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan beri udara, beri pohon,
hujan, panas, ya, burung-burung yang berkicau, bunga-bunga yang mekar, dan